dipahami. Sedangkan yang namanya mutasyabih itu ayat-ayat yang butuh yang namanya penelitian dulu untuk bisa mendapatkan pengertian yang komprehensif. Ayat-ayat yang muhkam itu ayat-ayat mempunyai satu makna saja ataupun pengertiannya satu pengertian, sedangkan ayat mutasyabih itu mempunyai beberapa pengertian. Jadi ini bukan terkait dengan sesuatu yang diimani ataupun yang tidak diimanin. Bahaya loh mengatakan ayat Al-Qur'an itu tidak bisa diamalkan ataupun tidak bisa diimani, kan gawat sekali itu pengertian yang kamu buat itu. Ayo coba ditelaah lagi. Ya. Baik, Tadi pertanyaan apa tadi? Ayat muhkam dan mutasyabih itu ada hubungannya enggak? Maksudnya gitu. Maksudnya kenapa bisa gitu dalam gini, ringkas begini, ayat muhkam mutasyabih itu seperti ini. Satu ayat, satu bentuk ayat misalnya. Contoh, ya qul huwallahu ahad. Aqimus shalah wa atu zakat. Tadi sudah sampaikan beberapa contoh ayatnya. Uqtulu anfusakum. Apalagi? Khudh min amwalim shadaqatan tutahhirum tuzakkihim bi wa shalli alaihim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Bara'atu minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ardi ila akhir ayat. Itu muhkam atau mutasyabihat? Ya, dilihat terjemahan aja itu sudah kita mendapatkan pengertian yang gamblang bahwa uqtul anfusakum ya artinya bunuhlah diri kalian sendiri. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Ya, bara'atu minallahi wa rasuli, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri pada orang musyrik. Gampang dipahamin. Tapi ketika berbicara tentang Allah 'alal 'arsy istawa, ya Allah amintum man fis samai ay yakhsifa 'alaikum ay yursila 'alaikum hasiba. Apakah kamu merasa nyaman terhadap yang berada di langit? Siapa yang berada di langit? Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang Maha Pengasih itu berada di arasy, bersemayam di arasy. Yang jadi pertanyaan, apakah benar yang nama Allah itu di langit? Ya, apakah benar yang nama Allah itu langit? Apakah benar yang namanya Allah itu di arasy? Ya, ada ayat yang lain menjelaskan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu lebih dekat kepada mereka dari urat nadi mereka. Atau dalam ayat lain menjelaskan seperti ini. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah bersama kalian, bersama kita. Jadi Allah itu di mana? Kan bingung kan? Nah, ini ayat mutasyabihat namanya. Tapi yang namanya coba kalau kamu mengatakan bahwa ayat mutasyabihat itu tidak boleh dengan yang kamu sampaikan tadi. Ya, ini coba ini kan kaitannya dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, qimus wala tahzan innallaha ma'ana. Atau ketika dalam surat Thaha itu kan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidaklah sekali mereka akan bisa menyusul kami. Karena apa? Sesungguhnya Tuhanku, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Nah, coba dicari lagi ditelaah lagi apa yang dimaksud. Dua-duanya saling berhubungan. Dua-duanya saling berhubungan. Ada suatu ayat yang gampang langsung dipahamin. Ada suatu ayat tuh yang perlu penelaahan lebih dalam. Ya, perlu penelaahan lebih dalam, perlu mencarikan ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan ayat tersebut. Ya, perlu yang namanya atau bahkan ada sebagian ayat itu yang hanya Allah saja yang paling tahu. Walaupun memang secara umum ayat-ayat Al-Qur'an itu diperuntukkan buat kita. Apalah gunanya yang namanya ayat Al-Qur'an ketika Allah turunkan ayat Al-Qur'an tapi maknanya itu hanya Allah yang tahu. Ya, kan sebagai ulama mengatakan seperti itu. Padahal ayat Al-Qur'an itu diturunkan buat kita. Terus kenapa? Buat apa ayat ada sebagian ayat Al-Qur'an yang mengatakan hanya Allah saja yang tahu. Ya, itulah yang disampaikan yang banyak kajian yang dilakukan oleh para ulama.
terkait dengan tafsiran beberapa ayat Al-Qur'an yang muskil, ataupun yang mengandung kesulitan dalam mencari pemaknaan atau penafsiran dari ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an itu diturunkan dengan beberapa. Inilah yang namanya mukjizat ya, Winda ya. Tadi Winda Bapak bertanya. Inilah namanya ijazul Quran. Kalau bahasa Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa manusia, itu enggak mukjizat namanya. Ya, kalau Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa yang sederhana, itu bukan mukjizat namanya, dan itu gampang untuk diotak-atik. Gampang untuk dicarikan tandingannya. Sehingganya Al-Qur'an sendiri kan Allah sendiri mengatakan kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu biha ay ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tu mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kan itu Pak ayat Al-Qur'annya. Ya, katakanlah andai kata yang namanya manusia dan jin, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an, untuk mereka mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an, ya. Saking apa? Kenapa tantangan itu muncul? Karena ayat Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa yang paling tinggi sastranya. Termasuk dalam kategori ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam, adanya mutasyabihat. Mutasyabih ini, ayat mutasyabihat ini. Ya. Di lain sisi, di lain tempat Allah Subhanahu wa taala menantang lagi. Fa lam taf'alu wa lan taf'alu ayat di atas di bawah alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala 'alaikum minas samaa'i ma'an. Ayat di bawahnya apa? Wa in kuntum Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bisuratin mithli. Kalau nggak bisa satu Al-Qur'an satu surah aja. Atau dalam ayat lainnya bi asyri suwarin, 10 surah aja. Kalau nggak bisa juga 10 surah, satu surah aja. Ya, coba buat. Ya, dan tantangan Al-Qur'an itu bukannya tidak ada yang mencoba, banyak mencoba, tapi tetap aja nggak bisa menandingi bahasanya Al-Qur'an. Makanya ketika berbicara tentang pembahasan muhkam mutasyabih, ada ayat Al-Qur'an yang gampang untuk dipahami langsung, ada ayat Al-Qur'an yang butuh yang namanya penelitian. Disinilah yang namanya butuh yang namanya pemikiran yang lebih dalam. Inilah Al-Qur'an itu membuat seorang itu banyak berpikir. Ya, banyak berpikir. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Adanya ayat-ayat mutasyabi itu membuat kita banyak berpikir. Ya, banyak berpikir. Kenapa Al-Qur'an diturunkan untuk menyusahkan apa? Inilah menyusahkan kita yang membacanya. Ini tadi yang saya sampaikan tadi, ayat Al-Qur'an itu bukan bahasa manusia. Ya, yang membuat kita gampang ngafalin Quran itu karena ada pilihan kata muhkam mutasyabihat itu. Ya, yang membuat kita gampang. Kalau andai kata Al-Qur'an itu ditulis dengan bahasa manusia, enggak segampang itu untuk dihafalkan. Ya, enggak segampang itu untuk dihafalkan. Ya, berbicara tentang muhkam mutasyabihat, ya enggak segampang itu akan dihafalkan bagi manusia. Makanya Al-Qur'an sini dalam surah dalam surah Al-Qamar itu kan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh benar-benar telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk adzikr, untuk diingat, ya, untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Adakah orang-orang yang akan berpikir? Ya kenapa? Ya pemilihan bahasanya Allah. Bahasanya teratur, tidak acak-acakan gramatikal bahasanya, dan banyak rahasia di balik ijazul Quran itu min haitsu lughati wa min haitsu dari sudut pandang kebahasaannya, dari sudut pandang pemilihan kata-katanya, itu bagian daripada mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya muhkam mutasyabihat itu tidak terkait dengan artinya satunya boleh diamalkan, satu tidak boleh diamalkan, yang saya kira enggak masuk dalam wilayah itulah. Iya, ya silakan terus. Maaf ya saya potong ya, hal seperti ini jangan sampai salah pengertian. Ayo silakan lanjutkan dulu dah. Bagus, silakan. Bapak, terima kasih Pak penjelasannya Pak.
Selesai tadi pengen Kak Hamidah. Kak Hamidah, silakan. Ya, teman-teman, saya ingin menanggapi sedikit yang tadi disampaikan oleh Kak Wilda yang terkait ayat mutasyabihat itu diimani. Memang baik muhkamat maupun mutasyabihat itu sama-sama harus diimani. Cuma berbeda ya dari segi perbedaannya, sebagaimana yang tadi Bapak telah sampaikan, bahwasanya kalau misalkan muhkamat itu kan dia lebih mudah untuk kita cerna ya, atau lebih mudah dipahami. Sedangkan kalau untuk mutasyabihat ini, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, maka sikap kita adalah yang pertama bertawakuf. Bertawakuf dalam arti kalau misalkan memang tidak sampai kepada kita, maka cukup didiamkan gitu. Jadi kita cukup mengimani dan mengetahui sedemikian saja, karena yang tadi sudah disampaikan juga sama Bapak bahwasanya ada juga ayat-ayat mutasyabihat yang hanya Allah yang mengetahui maknanya secara rinci seperti itu. Yang kemudian bisa juga dengan metode yang kedua, yaitu dengan kita mencari lebih dalam lagi gitu. Bisa melalui rujukan-rujukan. Salah satunya mutasyabihat itu bisa melalui rujukannya melalui ayat-ayat muhkamat atau rujukan-rujukan dari dalil-dalil lain, baik dalil-dalil nas ataupun kias dan ijma. Seperti itu teman-teman yang Hamidah baca. Mungkin kalau salah Bapak mohon dikoreksi. Terima kasih. Iya. Ke teman-teman nih, cuman saya juga ingin menambahkan ya, sedikit menambahkan. Ini mungkin ini pendapat saya gitu. Mungkin Bapak atau teman-teman jika ada keganjalan mohon dikoreksi ya. Nih, jadi kan di sini maksudnya kan tadi muhkam itu yang harus diimani dan diamalkan. Tadi udah jelas lah ya dari Kak Hamidah sama Bapak itu dijelasin. Yang dua-duanya emang harus diamalkan. Mungkin kalau muhkam itu penjelasannya udah benar-benar maksudnya diamalkan, pengamalannya tuh benar-benar ada wujud gitu di depan mata kayak sholat. Kan sholat bisa gitu kan misalnya terlihat lah gitu ya, pengamalannya tuh terlihat. Sedangkan mutasyabihat contohnya Ar-Rahman, yang mana artinya kan maha pengasih ya kan ya, dan maha penyayang. Nah itu tuh kita pengamalannya tuh nggak tampak gitu, pengamalannya nggak tampak gitu. Terus kalau misalnya yang muhkam itu pengamalannya tampak gitu, kayak sholat gitu, kayak zakat dan sebagainya. Mungkin ini penjelasan pendapat saya gitu. Mungkin kalau ada kesalahan atau apa gitu, mohon dikoreksi ya teman-teman sama Bapak. Iya Kak, Kak Yunita, Kak Hamidah, Kak Wilda, terima kasih. Masih ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Salsabila. Kalau Kak Yunita dan Kak Wilda, kalau mau menjawab atau dari teman-teman, kalau ada Ya, yang mau. Kak Warsinah, izin menjawab ya. Untuk yang hikmah ya, hikmah mutasyabih, hikmah dari kedua ini gitu ya kan. Ya di Iya, sini Kak. kita bisa mengambil hikmah teman-teman ya kan. Diambil dari pengantar buku pengantar ulumul Quran gitu. Nah di sini hikmah diturunkannya mutasyabih itu agar kita memahami mengapa ayat mutasyabih ini diturunkan, mengapa sih gitu kita bisa memahami, biar kita memahami gitu mengapa sih mutasyabih ini diturunkan, yang kan karena kan makna sebenarnya ya, makna sebenarnya itu harus benar-benar diperdalamin lagi, nggak asal langsung jeplak gitu, maksudnya nggak gamblang maknanya gitu, harus lebih dipahami lagi itu. Terus kalau hikmah diturunkannya muhkam itu untuk menjelaskan hukum yang diperlukan kejelasannya oleh manusia, baik itu berupa perintah ataupun larangan gitu. Jika dilaksanakan, maka manusia akan mendapat pahala. Namun bila dilanggar, dia akan menghadapi konsekuensi hukuman yang jelas gitu. Kayak gitu sih, Kak. Jadi untuk menjelaskan hukum yang diperlukan kejelasannya oleh manusia. Itu dari hikmah diturunkannya muhkam
dan mutasyabih. Gitu, Kak. Hamidah izin Ya. tambahkan sedikit lagi, boleh, Kak? Ya, Kak Hamidah, silakan. Ya, ini relevan juga teman-teman sama yang tadi pertanyaan dari Kak Winda. Kenapa sih harus ada muhkam dan mutasyabihat gitu? Kenapa Allah nggak menurunkan redaksi secara jelas aja gitu? Kenapa harus ada isyarah-isyarahnya gitu? Nah, mungkin kalau misalkan dalam ayat di akhir ayat kita itu ketemu dengan redaksi afala ta'qilun. Maka tidaklah kamu berpikir atau la'allakum tatafakkarun kepada kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu berpikir. Jadi selain Allah ingin menunjukkan bagaimana mukjizat Al-Qur'an yang tadi Bapak sampaikan, tetapi adanya Al-Qur'an ini sebagai huda petunjuk yang Winda sudah sebutkan tadi dan juga sebagai sumber hukum, ini memang sudah menjadi dasarnya juga untuk kita berpikir gitu lebih jauh terhadap ayat-ayat yang memang Allah sudah turunkan. Jadi biar kita berpikir, Allah sudah memfasilitasi kita berupa akal, maka selain kita bersumber kepada wahyu, kita juga menggunakan akal kita, salah satunya untuk menjelaskan ayat-ayat muhkamat ataupun mutasyabihat ini. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Kak. Iya, Kak Hamidah, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Salsabila. Apa ayat mutasyabih itu berhubungan dengan tafsir sufistik? Dari pemateri atau dari kakak-kakak semua, ada yang mau ingin menjawab? Dipersilakan. Apakah ada kaitannya dengan tafsir sufistik? Kalau pendapat menurut saya ya, ini pemahaman gitu. Kalau misalnya ada yang salah, mohon koreksinya Bapak dan teman-teman gitu. Kalau menurut saya itu ada ada kaitannya dengan tafsir sufistik. Tapi kembali lagi kepada para pemafsir yang menafsirkan ayat tersebut gitu. Ini tuh masuknya ke mana, ke apa tafsir apa yaitu tergantung apa sih mufasir yang menerjemahkannya atau menafsirkannya gitu, Tergantung ayatnya Yunita, tidak semuanya juga. Tergantung ayatnya. Kalau tergantung ayatnya dan tergantung siapa yang menafsirkannya. Tidak semua ayat juga yang terkait dengan tafsir sufistik. Tidak semua ayat yang dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat itu ya masuk dalam tafsir sufistik. Ya, contoh Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum, di dalam surah apa itu? Dalam surah As-Sajdah itu dijelaskan tentang Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 tahun. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyu 'alal ma'. Itu dalam surah Hud. Kalau dalam surah Sajadah itu Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Apa artinya itu ya? Yunita. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, apa artinya? Arti ayat itu apa? Wirda, apa arti ayat tadi Wirda? Coba buka Wirda dalam surah apa? Dalam surah As-Sajdah. Tolong dicari terjemahan Wirda. Ayat berapa ya Pak? Ayat berapa? Ayat 1, 2, 3, ayat keempat.
eh, tentang masa terciptanya alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Nah, cukup. Ya, nah, sampai di situ. Fi sittati ayyamin itu apa artinya? 6 6 apa? 6 hari. 6 Kalau hari. ayam. Ya, ayam 6 hari. Ya, bukan 6 ayam ya. 6 hari. Ayam itu arti hari, bukan ayam-ayaman. Ya, yang jadi pertanyaan, masuk akal nggak Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini hanya cuma 6 hari? Kira-kira masuk akal nggak? Enggak, Hah? enggak, Pak. Benar sih? Cindy? Masuk akal nggak siapa kira-kira itu? Kalau dalam logika manusia, enggak, Pak. Ya? Enggak kan? Ya, Enggak. kenapa tidak? Kita aja buat rumah kecil aja, gubuk aja. Buat rumah gubuk itu cukup 6 hari enggak? Enggak. Kadang sampai sebulan, kadang sampai setahun malahan. Ya kan? Ya. Jadi coba itu bisa dikaitkan dengan apa? Dengan sofistik ya itu? Kan enggak kan? Enggak masuk ke apa kaitan apa. Jadi tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Arti begini, tergantung mufasirnya, tergantung mufasir juga dan tergantung ayat juga. Ya, ada orang yang kecenderungan tafsirnya dia menafsir dengan nuansa ataupun corak tafsir sofistik, ya dia akan menafsirkan ayat-ayat ayat Al-Qur'an itu dan dengan latar belakang dia. Coba ayat-ayat ini kan kalau dilihat gini, salah satu ciri-ciri ayat-ayat mutasyabihat itu dia salah satunya kadang-kadang nggak masuk akal. Kadang-kadang nggak masuk akal, Neng. Kadang-kadang nggak masuk akal, Neng Rahma. Nggak masuk akalnya kadang-kadang tidak logis. Tidak logis menurut akal, tidak logis menurut saintifik. Itu salah satu ciri-ciri ayat mutasyabihat. Contoh tadi yang saya sampaikan tadi, Allah menjadikan langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Coba, langit itu ada berapa? Ada berapa tingkat? 7. Di dalam langit pertama itu saja itu sudah ada berbagai macam galaksi. Galaksi Bima Sakti yang di dalamnya kita ada di dalamnya, bumi kita ini ada dalamnya, itu hanya secuil dari miliaran galaksi yang ada di dunia ini. Ya, itu baru di langit pertama. Ketika kita beranjak kepada langit yang kedua itu lebih luas lagi sampai ke langit 7 sampai ke arasy sana. Apakah mungkin yang namanya menurut akal pikiran kita itu nggak logis? Ya, hanya Allah menciptakan 6 hari. Ya, hanya 6 hari. Apakah 6 hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, sampai Jumat Allah SWT menciptakan apa? Menciptakan apa? Langit dan bumi. Maksudnya masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya kan ayatnya apa? Nggak masuk akal. Makanya inilah salah satu tadi yang teman-teman mengatanyakan tadi, apa sih apanya hikmah dari turunkannya ayat-ayat ayat mutasyabihat, kok nyusahin kita ya? Ya, enggak nyusahin kita. Ya, banyak aspek hikmah daripada ayat-ayat Al-Qur'an itu yang diturunkan dengan pola muhkam mutasyabihat ini. Apa salah satunya? Salah satu yang rahmat bagi Allah SWT, rahmat bagi kita, bagi umat manusia yang lemah ini, yang tidak sanggup mengetahui secara keseluruhan. Kita kan terbatas, ya. Jika manusia tahu kiamat masih jauh, mereka ya akan malas dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Makanya salah satu ayat-ayat terkait mutasyabihat itu ayat-ayat tentang akhirat, ya, yang hanya Allah yang tahu kebenarannya. Kapan waktunya, kapan ajal kita datang, itu kan idza jaa ajaluhum, itu kapan datangnya emangnya? Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ya, itu kapan masa datangnya? Kan nggak tahu kita. Yang jelas ya masing-masing kita sudah punya jatah masing-masing. Terkait dengan jatahnya kapan, ya Allah hanya Allah saja yang tahu. Yang kedua sebagai ujian. Sebagai ujian bagi kita untuk ngimanin. Kita ngimanin apa atau tidak? Terkait dengan ayat Al-Qur'an nih. Ayat Al-Qur'an ini jelimet banget sih ya. Saya nggak mengimani lah.
Ya, ini itu apa kaitannya ya? Beriman kepada yang gaib, beriman segala sesuatu yang turun Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya beriman itu kan, yang namanya Al-Qur'an Islam itu kan ntar dulu berbicara tentang apa logis ataupun tidak logis. Yang jelas beriman dulu. Ya, sudah beriman baru dicari apanya. Contoh seperti ini, kita sering sekali ya ketika berbicara tentang contoh apa ya? Makan minum jangan berdiri apa misalnya, minum jangan berdiri apa misalnya, sering sekali kita itu alasannya ya kenapa begitu ya. Nah, ketika sudah ditemukan hasil penelitian para ahli tentang dampak buruk daripada minum berdiri, baru kita percaya, ya enggak ya. Makanya yang jadi pertanyaan, kita itu kitab suci kita tuh hasil penelitian atau apa, hadis Rasul atau Rasulullah SAW, kitab suci kita tuh, wahyu kita itu, sumber petunjuk kita itu ilmu pengetahuan hasil penyelidikan atau penelitian ilmuwan, atau apa yang disampaikan Rasul. Ketika sudah disampaikan para ilmuwan baru kita percaya apa kadang-kadang. Nah, tar dulu logis ataupun tidak logis itu tar dulu kan begitu. Nah, beriman dulu ya kan, begitu kan, beriman dulu. Sudah beriman, nanti akan apa, Allah tunjukkan itu logis apa ataupun apa tidak logisnya. Nah, termasuk kaitannya dengan ayat-ayat mutasyabihat ini untuk ujian dari kita tentang keimanan kita. Kita mau mengimani atau tidak, atau kita tidak mengimani, ini sebagai ujian bagi kita. Yang selanjutnya, ini termasuk hal-hal yang gaib, keterbatasan apa? Ketika bertanya tanya yas'alunaka 'anir ruh, coba ruh itu yang mana sih dari badan kita? Dari badan kita ini, ruh itu yang mana? Ya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mana yang bagian daripada ruh itu yang mana sih apa sebenarnya? Kan kita nggak tahu. Itu bagian daripada hal-hal yang gaib yang mau kita harus percaya keberadaan hal-hal yang gaib tersebut. Nah, itu bagian daripada kalau dalam Al-Qur'an kalau terdapat hal seperti itu termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat. Ya, bukti kelemahan manusia. Ya kan, ini kelihatan sekali kan kelemahan kita, keterbatasan ilmu kita. Dikasih ayat gitu aja kita sudah bingung. Ya kan, dikasih ayat tentang Allah allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada di antara keduanya dalam 6 hari. Kita aja sudah mengatakan nggak mungkin dong katanya. Ya, padahal kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, coba di ayat selanjutnya dari surah As-Sajdah itu kan, wa inna yawman indallahi ka alfi sanati mimma ta'uddun. Itu dalam surah Sajdah ayat mana? Ayat berapa tuh? Ayat kelima setelah ayat yang tadi saya bacakan. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. Ya, thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana, satu hari itu di sisi Allah Subhanahu wa taala miqdaru alfa sanatin mimma ta'uddun. 1000 tahun menurut hitungan manusia. 1000 tahun menurut ukuran normal. Jadi kalau andai kata 6 hari misalnya di sisi Allah, kalau bagi kita, kalau kita merujuk pada ayat ini berapa tahun itu? Nah, 6.000 tahun. Jadi masuk akal nggak itu? Kira-kira. Itu yang pertama. Kalau andaikan kita membuat hitung-hitungan misalnya, membuat hitung-hitungan. Tapi untuk kaitan hal-hal seperti ini tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang punya hari itu aja Allah. Yang punya hari itu aja Allah. Yang punya masa itu saja Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau cuman apalagi kalau cuman hanya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada hal-hal yang kita dituntut untuk membuktikan tentang kelemahan kita terkait mencerna hal-hal yang enggak masuk akal itu tadi. Ya, kemudian peluang ikhtilaf. Ya. Islam itu memberikan kebebasan kepada
umatnya untuk berbeda pendapat, ya kan? Contoh dalam sholat aja ada yang sholat takbirnya bagaimana, kemudian bersedekap bagaimana. Coba kalau andai kata Rasulullah SAW itu tidak memberikan berbagai macam berbagai macam contoh, coba, ya. Makanya Islam itu adalah agama yang dinamis sekali, ya. Kita diberikan peluang untuk berbeda pendapat di sana, sama juga terkait dengan ayat mutasyabihat. Contoh, ketika berbicara tentang ayat kedua dari juz kedua dalam surah Al-Baqarah itu, ainama takunu, bukan ainama takunun, apa tuh Pak ayat itu, fawalli wajhaka syatr, bukan, sayaqulu sufaha'u ma wallam an qiblatihim allati kanu 'alaiha qulillahil masyriq wal maghrib. Terus apa ayatnya? Qulillahil masyriq wal maghrib Yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Mustaqim. Apa tuh ayatnya, saya lupa lagi. wa kadzalika. Bukan. Iya, itu setelahnya wa kadzalika, tapi bukan ayatnya yang terkait dengan wajhullah itu apa ya? Sebentar. Wa min haitsu kharajta fawalli. Bukan itu. Kan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Bukan itu. Apa ya? Subhanallah. Ayatnya sebentar. Apa ayat itu yang terkait dengan apa wajahnya Allah? Falanuwalliyannaka qiblatan tardah, apalagi ayat itu. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di akhir juz pertama, maaf. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan Allah yang mempunyai timur dan barat, maka kemanapun kamu berada menghadap, disitulah wajahnya Allah. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah itu punya wajah? Nah, Allah itu punya wajah? Yunita, Allah itu punya wajah nggak? Kamu berani nggak mengatakan Allah itu punya wajah? Hamidah? Enggak, Pak. Berani nggak? Oh, berarti Allah itu punya wajah dong. Terus bagaimana bentuk wajahnya Allah? Nah, makanya di sini ulama kan berbeda pendapat. Nah, timbullah ikhtilaf dalam membuka peluang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dirinya punya wajah, ya wajah ya itulah apa salahnya Allah mengatakan mempunyai wajah. Cuman mungkin wajahnya Allah itu berbeda dengan wajah makhluknya. Sementara sebagian kalangan mengatakan nggak boleh dikatakan Allah itu punya wajah. Jadi kalau Allah itu punya wajah sama dengan makhluk dong. Ya, kenapa? Allah itu nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitsli syai'un wa samiul alim. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah, laisa tidak, kamitsli, ka itu seperti, mitsli seperti lagi. Tidak ada seperti Allah. Kan gitu. Tidak yang seperti Allah sih enggak ada. Ya, ini ada orang. Misalnya siapa misalnya? Cindy misalnya. Cindy kok mirip dengan Zaina ya? Contoh ya. Cindy kok mirip dengan Ziana ya? Ya. Nah, yang mirip dengan Cindy itu siapa? Ziana. Nah, Allah itu seperti itu. Yang mirip dengan Allah saja nggak ada. Misalnya di kelas nih, yang mirip dengan Ziana aja Pak nggak ada. Apalagi yang mirip Pak dengan Cindy. Kan begitu. Makanya kalimat yang digunakan dalam ayat itu bukan langsung menuju pada Allah, ya. Tidak adalah yang serupa dengan Allah. Itu biasa. Itu kalau ayat seperti itu berarti ada peluang untuk apa? Untuk yang mirip dengan Allah itu ada. Tapi ini enggak. Tidak ada peluang yang mirip dengan Allah, yang mirip dengan Allah saja enggak ada. Yang mirip dengan Allah saja apa enggak ada. Kami gitu. Tadi kan yang mirip dengan Cindy kan Ziana. Ya, yang mirip dengan Ziana aja enggak ada, apalagi yang mirip dengan Cindy. Itu maksud ayat itu. Kan begitu. Nah,
Jadi membuka peluang. Ya makanya nggak layak Allah itu disamakan dengan makhluk. Allah itu tidak punya wajah, nggak boleh apa dikatakan Allah punya wajah. Jadi wajah itu apa maksudnya? Zatnya Allah. Kan sudah berbeda di sana. Yang dimaksud itu adalah zatnya Allah. Ya, zatnya Allah itu ya terserah Allah. Ya, jadi bukan kaitannya dengan wajahnya Allah di sana. Ya, min baini aidihim aidina di ayat kursi itu apa? Wasi'a kursiyyu samawati wal ard kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni yashfa'u 'indahu di sisinya. Ya. Barang siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya. Kalau di sisinya berarti Allah tuh ngambil tempat dong. Kalau kalimat siapa? Sisinya. Berarti Allah punya tempat dong. Atau di antara di depannya Allah, misalnya di belakangnya Allah, misalnya. Berarti Allah itu punya tempat dong. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Ya, luasnya kursinya Allah. Kita berpikir ketika bicara tentang kursi yang kita dudukin sekarang ataupun kursi yang biasa dipakai oleh para raja-raja, segede apa ya kursinya ya? Ya kan? Nah, hal-hal seperti itu oleh ulama berbeda pendapat. Terjadi peluang untuk berbeda pendapat di sana ada. Dan jadi begitu ya. Ya. Itu hikmah yang selanjutnya. Kemudian hikmah yang berikutnya ikhtilaf ada mukjizat dalam Al-Quran tadi sudah disampaikan sebagai mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat Allah Al-Quran itu sendiri dari aspek keindahan bahasa, ketelitian, kehalusan bahasa, ya bermacam-macam keilmuan yang muncul dari ijazul lughawi fil Quran, ya ijaz dari aspek kebahasaan dari Al-Quran itu menimbulkan berbagai macam ilmu. Ada ilmu balaghah, ada ilmu bayan, ada ilmu badi' dan sebagainya, ada ilmu taqdim wa ta'khir. Ya, ini ilmu semua. Kalau andai kata Al-Quran itu tidak diturunkan dalam pola tulisan yang seperti ini, mungkin nggak akan muncul ilmu-ilmu seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Ya mudah dihafalin. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, memberikan kemudahan bagi kita untuk menghafalkannya. Kenapa? Ungkapan Al-Quran itu dibuat ringkas, padat, dari berbagai macam segi. Jika sekiranya semua aspek segi itu diungkapkan dengan jelas satu persatu, maka akan mengakibatkan Quran itu akan berapa tebal ya coba. 6.230-an ayat itu saja itu sudah pusing hafalinnya. Apalagi kalau dibuat terperinci sampai ayatnya ayat Al-Quran dari Quran Syiah itu sampai 12.000 ayat kan. Ayo siapa yang sanggup menghafalkan 12.000 ayat? Ya, bahkan lebih daripada itu. Ya, menambah pahala juga karena kita kemudian ya dituntut untuk kita berpikir. Ya, salah satu agama yang membuat kita tuh banyak berpikir itu ya agama Islam. Bahkan salah satu disiplin ilmu dalam di Islam itu menuntut kita untuk banyak berpikir. Nama ilmunya? Yang menuntut kita ilmunya aja namanya berpikir. Ilmunya aja bukan. Logika. Mantik ya, Pak. Bukan. Menuntut kita menjadi orang cerdas loh. Nama ilmunya aja, nama ilmunya saja cerdas, membuat orang cerdas, membuat orang berpikir. Tahu nggak? Ya tiap hari kita baca. Kalau mantik filsafat itu kan jarang dibaca. Ini tiap hari orang bahasnya. Al-Quran. Bukan Wilda, bukan. Fikih. Fikih. Benar. Apa arti fikih itu? Paham. Paham. Ya, ilmunya aja artinya fahama yufahimu. Ya, faquha yufaqihu. Ya, fikih. Ya, faqiha yafqahu atau faquha juga. Maknanya bisa dibaca faquha yafqahu, faquha yafqahu. Ya, fikih, cerdas artinya. La'allahum falaula nafar min kulli firqatin ta'ifatun min liyatafaqahu fid din. Ya, mereka tafakuh itu artinya supaya mereka ya memikirkan, supaya mereka cerdas dalam hal tersebut. Baik.
Oke, silakan. Masih ada yang apa enggak? Ya, masih ada pertanyaan lagi yang belum dibahas, yang belum dijawab, silakan. Bapak Udah, izin. Ya, iya silakan. silakan ke sini. Silakan. Siapa yang mau bertanya lagi sini, silakan sini. Kak Winda izin mau duluan nggak Kak? Ya, Duluan silakan. ya Kak Winda. Iya Pak, izin bertanya yang tadi kan berarti banyak pendapat dari para mufasir juga tentang pendapat mereka dalam mentasbihkan dan apa tuh tentang ayat apa sih namanya? Mutasyabih Mutasyabih. sama muhkam ya Allah. Nah, itu mana yang harus kita ambil Pak dari perbedaan itu semua? Karena kan banyak perspektif dari para mufasir gitu. Nah, apa kita hanya mempelajarinya aja atau tanpa menjelek-jelekan pendapat yang lain gitu? Apa? Ya, iyalah harusnya begitulah. Oh iya. Harus begitulah. Kenapa harus menjelek-jelekan semuanya? Kalau apa ya? Gini, kita sekarang itu muncul cara berpikir kalau tidak sesuai dengan pendapat dia itu salah. Ya, seharusnya dalam dunia akademisi itu, dalam dunia Islam itu, ketika orang berpendapat seperti itu, dia punya dalilnya, dia punya argumentasinya dan didukung oleh para ulama, walaupun berbeda pendapatnya, itu nggak boleh dicerca. Ya, nggak boleh. Sekarang ini kan ada orang yang mengkapling yang namanya kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak sesuai dengan kelompoknya, salah semua, kafir semua, masuk neraka semua. Itu yang salah. Ya, itu nggak boleh seperti itu, nggak boleh seperti itu. Ya, alangkah bijaknya ketika kita mengambil satu pendapat yang A tanpa harus menjelekkan, tanpa harus mencaci maki, tanpa harus menghukumkan kafir orang-orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita. Kalau kebetulan nggak sesuai, ya mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Ketika dia menyampaikan dalil seperti itu, ya selama tidak keluar dari jalurnya, jalur yang ditetapkan tentang penetapan sebuah hukum itu, ya itu sah-sah saja. Ya, terkait dengan status perempuan yang haid atau membaca Al-Qur'an. Ulama sih sudah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah dan sebagainya. Itu sudah berbeda pendapat. Kalian misalnya kalau lagi haid, kalian memegang pendapat yang tidak boleh megang Al-Qur'an sama sekali atau bagaimana? Yang boleh. Yang boleh kan? Kenapa? Karena kalau kalian memakai pendapat yang tidak membolehkan, kalian akan bermasalah di ujian UAS nanti semuanya. Ya kan? Masing-masing mendapatkan misalnya dapat bulan tiap bulan itu misalnya 15 hari. 15 hari nggak pegang Al-Qur'an. Ayo loh. Yang kebetulan jangankan yang 30 juz, yang 5 juz saja bermasalah. Ya. Jangankan yang ngambil paket saya sampaikan minggu kemarin, paket komplit, yang paket hemat ekonomis dan minimalis saja bermasalah. Kan begitu. Ya. Nah, terkait juga dengan misalnya terkait juga dengan ayat-ayat yang berbicara tentang muhkam mutasyabihat. Selama dia tidak menyalahi kaidah, kan ada kaidahnya. Menyalahi kaidah itu nggak masalah. Tapi kalau sudah pendapat menyalahi kaidah secara umum yang ditetapkan dalam dan kemudian pendapatnya terlalu jauh dari yang disampaikan oleh para ulama, yaitu mesti dipertanyakan juga. Makanya dalil itu dibalas dengan dalil juga, ya. Dalil itu tulisannya dibalas dengan tulisan juga. Ya, pendapat yang ilmiah itu jadi menyikapi pendapat itu ya tidak bisa ditanggapi dengan emosi. Ya, tidak bisa ditanggapi dengan dia menyatakan menyampaikan sesuatu itu dengan dalilnya, dengan hujahnya, ya sampaikan juga hujahnya. Hujah kamu apa? Ya pokoknya kalau sudah pokoknya itu repot ya. Pokoknya seperti ini. Bahasa pokok itu nggak menarik. Setiap yang namanya ucapan pokoknya, nah itu repot tuh. Apalagi kalau sudah pokok itu sampai ngancem, itu nggak bisa. Ya, itu nggak bisa. Jadi begitu ya. Ya, mana yang harus kita pilih? Ya pilih salah satu yang menurut
mazhab yang kita pilih, yang kita anut, ya ulama yang kita percayain, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak layak untuk untuk dipersamakan dengan makhluknya. Ya NU misalnya, kalau kalian NU ya mazhabnya ya setiap ayat-ayat yang terkait dengan fisiknya Allah Subhanahu wa taala ya ditakwil. Ya peluangnya dengan memahaminya, cara memahami harus ditakwil. Iya, wajah Allah ya zatnya Allah. Tangannya Allah ya kekuasaan Allah. Yadullah faqaidihim, ya tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Berarti kekuasaan Allah itu berada berada di atas kekuasaan mereka. Kan begitu. Yadullah maghlulah ghulat aydihim wa bima qalu. Ini kan apa yang dikatakan apa oleh orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullah maghlulah ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kan gitu kan. Apa ini maksud apa yadullah di situ? Ya kekuasaan Allah, kemahaperkasaannya Allah. Kalau dalam teologinya apa? Ya ini kan ini apa? Siapa tadi yang menyampaikan tadi ayat-ayat mutasyabih terkait dengan apa? Terkait dengan tafsir sufi ya. Ini terkait dengan akidah nih ayat seperti ini nih. Ya. Ayat-ayat yang menyampaikan dalam bentuk fisiknya Allah, salah satu ciri-cirinya itu terkait dengan akidah. Ya, makanya akidah ketika berbicara tentang hal-hal yang bentuknya fisiknya Allah, ayat-ayat yang bentuknya fisiknya Allah, ulama berbeda. Ahlul kalam itu berbeda pendapat. Ini ayat-ayatnya terkait dengan ayat-ayat akidah ini, bukan terkait dengan sufistik ini. Ya, walaupun nanti sufistik itu nanti mengambil beberapa bagian daripada pemahaman orang-orang ilmu kalam, karena bermula dari tauhid, dari kalam. Seharusnya emang orang-orang sufi itu, orang-orang sufistik itu ya kokoh dulu di aspek ilmu kalamnya, karena kalau tidak ya akan sesat nantinya. Ya, akan sesat nantinya. Tokoh-tokoh seperti kalian sudah dapat belum ya kajian hadis di Indonesia? Belum ya? Semester depan berarti. Kalian nanti akan bersentuhan dengan beberapa tokoh misalnya terkait dengan Hamzah Fansuri misalnya. Hamzah Fansuri itu kan menganut paham sebagaimana pahamnya siapa? Al-Hallaj, Ibnul Arabi, satu lagi itu Syekh Siti Jenar. Orang-orang seperti itu mempunyai akidah dan tauhid yang kuat itu. Nah, sehingganya mereka tampil menjadi tokoh-tokoh sufi yang diawali dengan dengan kajian-kajian mereka yang mendalam terkait dengan ilmu kalam. Jadi begitu ya. Dari siapa tadi? Cindy. Bapak, Ya, saya Wilda. boleh Wilda. nanya nggak? Boleh, Tapi silakan. di luar ini Pak, di luar pembahasan ini. Jadi boleh nggak Pak? Ya, silakan. Jadi waktu itu kan teman Wilda ada yang nanya sama Wilda, dia tuh anaknya kritis banget kan soal kayak agama gitu. Wilda di mana sekarang? Di rumah. Di rumahmu di mana? Di Tangerang, di Ciponda. Oh, di Tangerang. Iya, silakan. Ya, terus beliau tuh dia tuh nggak maksudnya nggak pesantren gitu. Nah, dia nanya ke Wilda kayak gini, kan bumi itu bulat apa datar? Dia jawab bulat kan. Terus kata dia gini, misalkan nih Ka'bah nih, Ka'bah itu ada di atas. Nah, misalkan negara Indonesia di bawah nih, di bawahnya kan bulat, jadi dia di bawah gitu. Nah, itu yang jadi sandaran buat jadi patokan kiblat kita tuh yang mana? Sedangkan misalkan Ka'bah itu di atas, sedangkan negara itu ada di bawah, misalkan di putaran bawah itu, Pak. Ini kan tadi ini Ka'bah, ini kan bumi nih, ini Ka'bah, di atas misalkan negara Indonesia. Nah, yang jadi patokan buat buat kiblat tuh apa? Nah, di situ Willa bingung mau jawab, tapi bingung nyusun katanya, soalnya kan dia kritis, takutnya ntar dia malah kayak gitu Pak, ngerti kan kalau orang Kristen. Kalau menurut kamu bumi itu bulat atau datar? Menurut Willa bulat. Bulat ya. Coba. Iya. Ayat ya, ini masuk dalam kategori ayat mutasyabihat ini. Ya, ayat Al-Qur'annya ada. Jadi begini, sekalian saya menerangkan tambahan terkait dengan mutasyabihat.
Yang termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat itu pertama tadi sudah saya sampaikan ya, ayatnya tidak logis. Ayatnya tidak logis, baik dari aspek akal ataupun dari aspek ilmu pengetahuan. Ya, contoh tadi sudah sampaikan, Allahu allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ya, apakah 6 hari itu 6 kali 24 jam? Ya, masuk akal nggak? Kalau orang-orang saintifik mengatakan nggak mungkin dong, katanya. Tapi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini seperti ini. Itu kalau dilihat dari sepintas itu nggak masuk akal. Ya, termasuk juga kajian kaitannya misalnya tadi apa yang ditanyakan oleh Wirda tadi, ya Wilda tadi, ya bumi itu bulat atau datar? Kalau menurut ayatnya, kalian tahu nggak? Bumi itu datar. Ayo. Yang mendukung bumi itu bulat siapa? Tunjuk tangan silakan. Yang mendukung bumi itu bulat siapa? Tunjuk tangan. Yang mendukung bumi itu datar siapa? Tunjuk tangan. Hamidah, siapa lagi? Bumi datar siapa? Yang mendukung bumi datar, Ganis. Siapa lagi? Wah, banyak sekali nih. Masya Allah. Dalilnya apa, Maryam? Maryam Jamilah. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Bulat, Pak. Datar, saya mengatakan datar, tapi datar kamu angkat tangan tadi. Itu yang jawab via, Pak. Yang angkat bumi, yang mengatakan bumi itu datar siapa? Saya. Ya, iya. Apa alasannya? Waktu itu saya pernah pas tahu, tapi saya lupa intinya. Hamparan gitu deh, Pak. Tapi saya lupa. Hamparan. Pak. Oke, ada beberapa ayat. Ayat ini sudah kamu hafal Maryam. Inilah. Ya, allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala 'alaikum minas samai ma'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Firash itu apa artinya? Firash itu apa arti Wilda? Kasur. Kasur itu menghampar atau dia bulat? Menghampar. Kalau bulat nggak bisa tidur kita. Iya. Ya kan? Itu yang pertama. Ya, yang kedua, entar dulu Wilda, belum selesai saya. Nanti saya jelaskan nanti. Belum, entar dulu. Ya, wal arda madadnaha, dan kami telah menghamparkan bumi, masih menghamparkan lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda ya, yang menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan. Surah Toha, hamparan lagi. Dalam surah Qaf juga wal arda madadnaha, dan kami hamparkan bumi itu. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Ya, yang menarik yaitu yang jadi pertanyaan, benar gak bumi itu bulat? Benar gak bumi itu datar? Ya, karena dalam ayatnya rata-rata kalau yang dinamakan hamparan seperti meja, ya, yang seperti meja, terus otomatis kalau yang namanya bumi itu seperti hamparan, nggak akan ada yang namanya siang malam, nggak akan ada yang namanya pagi sore, nggak akan ada yang namanya matahari terbenam, ya kan? Nah, ini perlu dipahami lagi. Yang dimaksud dengan hamparan ketika kita berada di atasnya itu seakan-akan menghampar semuanya, ya, seakan-akan menghampar semuanya. Makanya bahasa yukawirul laila 'alan nahari wa yukawirun nahari 'alal lail. Nah, ini perlu dicarikan ayat-ayat yang lain. Nggak bisa ayat-ayat yang terkait dengan menghamparkan itu diartikan secara letterlek, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, sains abad ke-7 Masehi, sains itu sudah membuktikan secara empiris bahwa tentang bulatnya bumi itu sudah dibuktikan orang. Ya, sudah dibuktikan orang. Kalau andai kata bumi itu tidak bulat, ya tidak kita itu yang namanya kiblat itu nggak akan mungkin tiap tahun itu dia gini loh. Contoh seperti ini, kiblat yang berada di yang ada di beberapa tahun yang lalu itu sempat terjadi perbedaan pendapat bahwa ini masjidnya kiblatnya melenceng jauh. Itu memang terjadi. Kenapa? Karena memang proses pergerakan lempeng bumi itu pertama. Yang kedua karena bulatnya bumi itu. Ya, coba kalau andai kata
Inilah gini, orang terbang kalau andai kata bumi itu tidak bulat, ya ada yang dia bisa ada yang dia bisa kembali lagi ke titik awal. Kalau andai kata bumi itu tidak bulat, pasti kesananya dia mentok. Ya kan? Pasti dia kesananya dia mentok. Tapi kan enggak. Mentok enggak? Mentok nih. Balik lagi katanya. Kan enggak gitu kan? Ya kan, tiba-tiba dia terbang nih, wah pesawatnya mentok. Wah, mentok nih langitnya, balik lagi katanya. Kan enggak gitu kan? Ya. Tapi ketika dia jalan terus, ya bumi itu tetap masih masih balik ke titik yang sama. Yang pertama. Yang kedua ada siang dan malam atau pagi sore. Pada pagi hari matahari sedang apanya, terus tiba-tiba naik ke atas, terus hilang lagi. Kalau andai kata bumi itu datar, terus kemana mataharinya? Tiba-tiba kalau malam, kenapa tidak malam siang terus? Mataharinya dimatiin kayak stop kontak listrik. Enak-enak aja, nggak ada seperti itu. Ya, tapi pada nyatanya kan nggak kan, tiba-tiba hilang, tiba-tiba di belahan bumi di sini di belahan bumi di sini siang, di sana malam. Itu menunjukkan salah satu bukti bahwa bumi itu bulat. Ya, jadi ayat Al-Qur'an yang terkait menghamparkan tadi itu, ya ada ayatnya, tapi itu nggak bisa diartikan secara letterlek. Nah, ini yang saya maksud tadi, nggak masuk akal nih ayat. Kenapa? Masa iya yang namanya bumi itu udah datar? Karena pada kenyataannya bumi itu bukan hamparan. Ya, makanya dijelaskan yang dimaksud hamparan sini apa? Ya dihamparkan, dibuka sebuka-bukanya untuk manusia, itu maksud menghamparkan sana. Ya, kalau kita berada di atasnya seakan-akan datar saja. Padahal contoh, kalau kita berdiri di pinggir lautan, ada kapal segede apapun tuh kapal, ketika dia sudah sampai di pojok sana dia hilang. Ya enggak? Dia hilang. Kemana dia? Padahal kalau kita lihat ke sana tuh sebenarnya enggak jauh-jauh amat sebenarnya. Paling ya jarak-jarak sekitar mungkin sejauh mata kita memandang itu sekitar 10 kiloan atau sekitar 10 kiloan ataupun itu sudah batas air pandangan kita itu. Sudah batas air pandangan. Tapi kok hilang? Kalau andai kata bumi itu tidak bulat, pasti dia akan kelihatan terus. Kalau kita teropong dari jauh kelihatan. Tapi nyatanya kan enggak hilang dia. Kan hilang dia. Itu salah satu bukti, ya salah satu bukti. Dan ini salah satu bukti yang namanya bumi itu ya gini. Ada seorang ilmuwan nama Al-Idrisi. Al-Idrisi orang yang pertama kali membuat global. Ya, membuktikan bahwa bumi itu bulat, bumi itu bulat. Hidup di tahun sekitar 200-an Hijriah lah. Jauh sebelum Galileo itu kan abad ke-18 ke-17 itu. Ya, yang mana gereja itu hampir jauh sebelum orang gereja itu meributkan masalah bumi datar bulat itu, Al-Idrisi itu sudah membuktikan yang namanya bumi itu bulat. Ya, dia sudah membuat global, terus dia sudah membuat peta dunia itu sudah lengkap di tangannya Al-Idrisi yang hidup di tahun 200-an Hijriah itu kalau nggak salah. Jauh kan antara tahun 200 Hijriah itu kalau di Masehi kan sekitar abad ke-8. Abad ke-8 Masehi. Ya, abad 8 Masehi itu ilmuwan Muslim itu sudah menemukan bumi itu bulat. Nah, baru ke abad ke-17 itu berapa tahun? 9 tahun setelahnya, 9 abad setelahnya, 900 tahun baru ditemukan oleh orang-orang gereja bahwa itu pun mereka masih ribut, dan Galileo itu kan sempat dihukum mati. Orang gila nih katanya. Makanya orang-orang pinter di dunia Kristen itu dianggap orang gila dulunya. Berbeda dengan ilmu Islam itu dihargai sekali. Ya, itu dihargai sekali. Ya, jadi begitu ya, Wilda ya. Ya, kasih tahu aja sama dia. Coba nanti kalau kamu mau membuktikan bumi itu bulat atau datar, kamu naik pesawat, bilang mau pesawat. Nanti kalau sudah sampai di sana, jalannya terus, bilang. Itu kira-kira mentok atau apa? Kalau kira-kira mentok ntar balik lagi, bilang. Gitu.
Kalau kilat mentok nanti balik lagi aja ya. Atau kan sekarang ada apa Marco Polo atau penjelajah-penjelajah samudra yang yang terkenal itu, ataupun Ibnu Battutoh itu sudah membuktikan, ya, ketika dia berlayar ke sini dia akan balik lagi ke situ, ke tempat yang sama berlayar. Ya. Masa iya dia berlayar terus tiba-tiba mentok, lautnya habis nih, balik lagi katanya. Kan nggak gitu kan nggak gitu dia. Ya, itu yang pertama ya itu yang pertama. Jadi banyak ayat-ayat yang seakan-akan tidak logis. Contoh seperti ini lagi. Wa tarul jibala tahsabum jamidatun wa hiya tamurru marras sahab. Itu ayatnya tentang apa? Tentang kamu menyangka bahwa gunung itu diam di tempatnya. Padahal yang namanya gunung itu dia berjalan sebagaimana berjalannya tamurru marras sahab, sebagaimana awan-awan bergerak. Dia bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Masuk akal enggak? Nah, dalam tidak kemasukan akalnya ini patut dijadikan pemikiran. Ini bagian bagian untuk kita untuk memikirkannya. Ini yang saya sampaikan tadi, Wilda. Kenapa sih kata Wilda, Al-Quran itu diturunkan jelimet banget sih, pusing saya nih gitu. Ngafalin aja susah, apalagi suruh mikirin lagi katanya kan begitu. Inilah yang buat kita pinter. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu bukan hanya terkait dengan Allah saja, terkait dengan ayat-ayat kauniyah itu juga termasuk. Contoh itu tadi kan bulan, dan ini bagian dari pembelajaran, bagian dari ilmu pengetahuan. Kalau andai kata Al-Quran tidak pernah mengungkapkan bahwa gunung itu juga bergerak, ilmuwan nggak akan bisa membuktikan bahwa lempengan bumi itu juga bergerak, kan begitu. Ya, lempengan bumi itu menurut ilmuwan tuh tiap tahun tuh bergerak beberapa senti. Ya, walaupun memang bergeraknya itu yang dinamakan, ya ini patut dijadikan penelitian oleh kita nih. Kenapa Al-Quran menjelaskan bahwa bergeraknya gunung itu hampir sama dengan bergeraknya awan. Apa sih maksudnya? Ini bagian yang harus kita teliti ini. Ya, itu pertama. Yang kedua yang terkait dengan wajahnya Allah, sifatnya Allah tadi ya, tadi sudah sampaikan. Fatamma wajhullah, apalagi ayatnya aina ma kuntum, bukan ya? Apa tadi ayat-ayat tadi? Nama Tuhan. Ya, fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Ada lagi ayat yang lain itu menjelaskan sebentar. Ayat yang terkait dengan sifatnya Allah itu bisa juga sebentar, mana dia tadi? Ya. Di mana Allah misalnya? Ya. Allah itu di langit, di arasy, atau bersama kita, atau di dalam la tahzan innallaha ma'ana, atau Allah itu berada di tubuh kita. Nah, ini kan perlu apa? Perlu kalau Allah itu di atas di langit, berarti nggak ada di bumi dong. Kalau Allah itu bersama kita, berarti Allah itu kemana-mana dong. Nah, iya kan? Kalau Allah itu ada di arasy, berarti nggak bisa bagaimana Allah itu mengawasi kita? Apakah pakai CCTV? Nah, ini kan butuh yang namanya pemikiran kita lebih mendalam lagi terkait dengan ayat ini, termasuk dalam kategori ayat mutasyabihat ya. Jadi itu ya. Tadi ayat mutasyabihat itu pertama tadi dia tidak logis kalau dilihat secara letterlek, secara sekilas kita lihat tidak logis, tapi ketika diteliti lebih dalam dia pasti logis. Nggak ada ayat Al-Quran itu yang tidak logis. Ya, pasti logis, dan itu sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Nah, ketika berbicara tentang muminya Firaun, Al-Quran sudah lama menjelaskan al-yauma fal-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalafaka ayah, kan begitu kan. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu supaya menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang setelah kamu. Itu dibuktikan ya kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, ini bagian daripada ijazul Quran tadi. Kemudian masalah khilafiyah juga itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Masalah khilafiyah ayatnya satu, tapi maknanya bisa beragam. Contoh, ketika berbicara tentang seorang perempuan yang ditalak hidup oleh suaminya,
Kan ayat Al-Qur'an menjelaskan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata Guru. quru. Nah, ulama berbeda pendapat. Yang dinamakan quru itu apa sih? Apa itu quru solehah? Quru salasata quru itu apa artinya? Wirda Aulia. Salah satu quru itu apa artinya, apa Wirda Aulia? Ya. Hamidah. Salah satu quru itu apa artinya? Hamidah. Aktifkan suaranya Hamidah. Nggak kedengeran suara itu. Saya Cindy. lupa, Pak. Mungkin yang lain bisa bantu. Saya lupa. Yunita, quru itu apa artinya? Suci, Pak. Suci. Kembali suci atau suci dari haid. Jadi haid atau suci? Dalam penjelasannya di sini footnote-nya Qur'annya itu suci atau haid. Ya. Menurut Qur'annya atau menurut terjemahan itu? Ini ada catatan kakinya, Pak. Ya, terjemahan itu berarti itu. Iya. Ya, terjemahan. Nah, ulama berbeda pendapat. Quru itu masa suci atau masa haid. Seseorang yang ditalak oleh suaminya yang diceraikan, masa iddahnya itu apakah 3 kali datang haid? Ketika 3 kali datang haid, kemudian pas ketiga kalinya dia sudah selesai masa iddahnya, atau 3 kali suci, kan gitu, atau 3 kali suci sudah selesai, 3 kali suci selesai iddahnya. Nah, ulama berbeda pendapat di sini. Inilah salah satu ayat-ayat contoh ayat mutasyabihat yang berbeda dalam ikhtilaf dalam fikihnya, ayat-ayat yang berbeda dalam pemaknaannya. Ini salah satu contohnya. Yang terakhir yang termasuk dalam kategori ayat mutasyabih itu ahruful al-muqatta'ah. Ya, ahruful al-muqatta'ah. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ada yang 5, 4, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Ya, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf. Yang 5 huruf itu apa saja? Apa ya? Iin Zakiratul. Yang 5 huruf apa? Ahruful al-muqatta'ah yang termasuk dalam salah satu fawatihus suwar. Yang 5 huruf itu apa saja? Contohnya apa? Iin. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya, ka, ha, ya, ain, sad. Apa lagi contohnya? Yang 4 huruf apa? Yang 4 huruf apa? Alif lam mim ra. Alif lam mim ra, atau alif lam mim shad, kan gitu. Yang 3 huruf banyak, 3 huruf, alif lam mim tosi, ya, ain sin qaf dan sebagainya. Yang 2 huruf apalagi banyak, apalagi yang 2 huruf, alif lam ra, tosin, toha, yasin. Yang 1 huruf nun, qaf, shad dan sebagainya. Ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mayoritas mengatakan Allahu a'lam bimuradi. Alif lam mim, hanya Allah saja yang tahu. Ya, jadi masalah itu buat apa ya diturunkan kalau cuma Allah saja yang tahu. Nah, ini bagian daripada mukjizatnya Al-Qur'an yang sulit ditandingi oleh orang-orang yang mempunyai keahlian bahasa setinggi apapun. Nah, ketika Musailamatul Kadzdzab membuat sebuah ayat, ya ayatnya lucu, ayatnya dia mau apa? Mau menandingin apa? Ayat Al-Qur'an. Dia bercerita tentang dia ingin menyaingin ayat dari surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebentar. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjut lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, terus Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini oleh Musailamatul Kadzdzab, dia membuat apa? Membuat surah tandingan Al-Fil. Wa ma adraka mal fil. Lahu zulumun tawil. Inna dzalika min khalqi rabbinal jalil. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Lahu dzambun wabil wa khurtumun tawil. Ini kan aneh-aneh apa? Kalau dilihat dari ayat aja nggak kelihatan bahasa manusianya.
Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Orang juga tahu apa gajah. Ya. Lahu khurtubun tawil. Dia punya belalai yang panjang. Ini ayatnya apa? Ayatnya dibuat oleh Musailamatul Kadzdzab. Ada juga dia membuat ayat apa? Ayat tentang difda. Tahu nggak arti difda apa? Kodok bukan, Pak? Iya, kodok katanya. Ya, ya difda bintu difda'in, naqiyuma tayqin, nisfuki fil ma'i wa nisfuka fitin, la ma'a tukadirin, wala syaribu tamna'in. Wahai kodok, anaknya ibunya kodok. Waduh, bahasanya nggak menarik Itu Bapak sekali. hafal, Pak? Ya, hafal saya. Masya Allah. Ya, nisfuka filma wa nisfuka fitin. Sebahagiannya kamu kadang berada di apa? Kamu kadang berada di air, kadang berada di apa? Di tanah. Kan bahasanya kan bahasa manusia sekali. Bahasanya nggak jelas kan. Ada juga namanya nama surahnya surah An-Nisa. Innallaha khalaqan nisa'i afwaja wa ja'ala ar-rijala hunna azwaja fanuliju fihinna fa'san ilaja thumma nukhrijuha idza syi'na ikhraja. Ini apa bahasa apa ayat-ayat apa Musailamatul Kadzdzab yang dibuat sendiri. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan perempuan itu berbondong-bondong. Afwaj kan berbondong-bondong artinya. Wa ja'ala rijal lahunna azwaja. Dan dijadikan laki-laki sebagai suaminya. Ya, bahasanya kan nggak menarik. Berbeda ketika Allah SWT menurunkan ayat Al-Qur'an yang terkait dengan apa? Al-fil kan. Ya, ara'aital ladzi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, ini apa hubungannya? Apa menariknya? Ketika menerangkan tentang fil, tentang gajah, dia mempunyai belalai yang panjang. Kan nggak menarik sekali. Nah, jadi itu ya. Saya kira cukup sudah setengah 10. Bagus ya diskusinya di kelasnya cukup hidup. Ya, ini apa yang kita inginkan ketika berada di kelas ini. Ya, biasa aja ya kalau kita berbeda pendapat ataupun pendapatnya dipotong sama orang lain ataupun pendapatnya disanggah sama orang lain itu biasa saja. Jangan baper ya. Ya, saya mungkin tiba-tiba saya motong ataupun kalian mau memotong mungkin tidak sesuai dengan pendapat saya, itu biasa saja. Kita berada di bangku kampus yang memang kita harus banyak harus memang berdiskusi panjang yang terkait hal seperti ini. Karena kalau tidak nanti kita ketika akan menerangkan kepada orang lain, ketika kalian sudah berada di masyarakat, ketika menerangkan hal seperti ini yang mungkin menurut kacamata orang awam itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wilda tadi, bumi bulat, bumi datar. Ya, ini akan kita temukan di tengah-tengah kita lingkungan hidup kita masing-masing nantinya. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Satu lagi silakan. Bapak, Cukup maaf, ya. pengen tanya, Pak. Ya, Itu silakan. tadi Bapak bukunya itu baca di mana sih, Pak? Buku apa itu? Syair-syair tadi yang Nabi palsu itu, Musailamah. Ada di dalam kitab sejarah, Pak. Ada itu. Oh, Sejarah ada. ya, makasih, Kamu mau ngafalin ayatnya Musailamatul Kadzdzab? Enggak, Pak, pengen tahu aja. Pengen tahu aja, Pak. Oh, kirain Jadi kamu. kalau ada orang yang nanya kan kita bisa ngasih tahu gitu. Nanti saya kirim ayat nanti. Tapi dihafalin ya, storing saya nanti ya. Insya Allah ya, Pak. Ya, baik Bapak dan teman-teman, mohon maaf. Sebentar, Winda apa Winda? Bapak Winda pengen nanya punten. Jadi gini, jadi kan kalau yang sufis, yang gimana ya, tafsir sufi itu dianggap sebagai mutasyabih karena mungkin Gini, banyak Winda, yang tentang sifat-sifat Allah. Gini Winda, ya dia mutasyabihnya karena karena penafsiran sendiri. Mutasyabihnya itu karena penafsiran yang dibuat berbeda dengan yang lain. Karena apanya?
Karena sebagian mungkin ada ayat menggunakan ayat-ayat mutasyabih, sebagian juga juga tidak. Ketika berbicara tentang zatnya Allah kul huwallahu ahad, itu oleh tafsir subistik itu akan sedikit aneh jika disandingkan dengan tafsir-tafsir yang biasa. Saya kira cukup ya. Ini dosen mata kuliah yang kedua sudah masuk, itu saja. Tolong Kosma atau penanggung mata kuliah saya absennya jangan lupa ya. Minggu depan minggu depan tolong dipersiapkan lagi makalahnya. Ini sudah bagus, catatannya saya belum memberikan catatan ya untuk makalahnya karena saking banyaknya diskusi kita tadi. Itu saja mungkin. Mari kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Sehat-sehat selalu. Sehat Bapak.